Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran PKN pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Hari ini Bu Nisa akan menjelaskan tentang bab 4, Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Pada subbab pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sebelum Bu Nisa mulai materinya, alangkah baiknya silahkan kalian komen pada video di bawah ini dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian untuk menjadi kehadiran kalian di pertemuan kali ini ya. Jadi Bu Nisa anggap kalian sudah absen jika kalian menuliskan nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar. Bu Nisa harap kalian paham. Oke, next ya. Sebelum Bu Nisa masuk ke materi, coba kalian perhatikan dulu gambar yang ada di PowerPoint ini. Kita lihat sekilas bahwa yang berdiri di sini adalah orang Belanda ya. Dan yang duduk di bawah kakinya adalah orang pribumi atau bangsa Indonesia. Ini juga yang ditandu atau duduk di atas adalah orang Belanda. Sedangkan yang menandu ini orang Indonesia. Ini juga orang Indonesia ya, yang sedang bekerja. Kemudian ini juga orang Indonesia. Nah, kira-kira setelah kalian melihat gambar di sini atau gambar yang sudah Bu Nisa tunjukkan, bisa menebak tidak bagaimana sih kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 atau pada masa penjajahan Belanda? Ayo kita ulas bersama-sama ya. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ada beberapa materi yang akan Bu Nisa sampaikan kali ini. Yang pertama adalah awal mula dari penjajahan Belanda. Yang kedua, kekejaman Belanda terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, perlawanan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Dan yang terakhir adalah etis politik atau politik balas budi yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Ada 4 materi yang akan Bu Nisa sampaikan. Oke, kita mulai saja materi yang pertama, awal mula penjajahan bangsa Belanda. Awal mula bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah karena rusaknya perekonomian negara-negara Eropa akibat peperangan. Dan negara Belanda ini termasuk ke dalam negara-negara yang ada di benua Eropa ya. Dan yang kedua adalah berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Kalau ditahunkan sekitar tahun 1500-an. Karena rusaknya ekonomi dan berkembangnya ilmu pelayaran, kemudian orang-orang Eropa melakukan ekspedisi. Ekspedisi itu melakukan pelayaran ya, mencari daerah-daerah baru dengan kapal-kapal besar untuk mencari sumber perekonomian baru dengan berdagang dan mencari rempah-rempah. Kalian tahu tidak rempah-rempah itu yang seperti apa? Kalau kalian tanya orang tua kalian di rumah ya, rempah-rempah pasti jawabnya adalah bumbu dapur. Bu, bumbu dapur itu apa saja? Bu Nisa kasih contoh. Bumbu dapur itu contohnya ada merica, ada pala, ada cengkeh, ada kayu manis, ada jahe, ada kunyit. Nah, itu salah satu contohnya saja. Kenapa mereka mencari rempah-rempah? Karena pada saat itu, pada tahun 1500-an, rempah-rempah menjadi bahan yang sangat bernilai tinggi atau memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Next, kemudian karena pencarian mereka itulah, kemudian datanglah mereka ke Indonesia. Dan salah satunya adalah bangsa Belanda yang datang ke Indonesia. Awal mula bangsa Belanda datang ke Indonesia itu sebenarnya sama aja untuk berdagang ya.
mereka membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie pada tahun 1602, tepatnya pada tanggal 20 Maret ya. Awal mula mereka hanya ingin berdagang, tapi lama-lama malah melakukan penjajahan atau yang bisa disebut sebagai kolonialisme. Nah, ini adalah gambar ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia ya. Kalau pada saat itu namanya bukan Indonesia tapi Nusantara, datang di wilayah-wilayah kerajaan Nusantara. Disambut baik ya Cah sepertinya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dan yang berikutnya lambang VOC atau lambang kongsi dagangnya Belanda. Unisa harap kalian paham materi ini. Oke, kita next ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah kekejaman Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Tapi di sini Bu Nisa ulas saja ada 3 kekejaman bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama adalah politik adu domba atau kita bisa sebut sebagai divide et impera. Apa pengertian dari politik adu domba? Nah, ini dia. Jadi Belanda itu saling mengadu domba atau memecah belah ya. Bukan gelas yang pecah belah, itu bukan barang pecah belah, gelas piring itu enggak. Tapi dia saling memfitnah, adu sana ya, adu sini ya, antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau di wilayah satu kerajaan. Sehingga bagaimana kalau sudah diadu domba oleh Belanda? Akan terjadi perpecahan dan peperangan antar saudara sendiri ya. Dan akibatnya apa? Kerajaan-kerajaan tersebut akan hancur. Seperti yang Bu Nisa beritahu bahwa dulu tidak ada yang namanya negara Indonesia, yang ada hanya kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Indonesia atau dulu disebut sebagai Nusantara. Contohnya adalah Kerajaan Majapahit, ya, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan lainnya. Next, yang kedua, bentuk kekejamannya adalah dengan kerja paksa atau kerja rodi. Kerja paksa atau kerja rodi ini dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles. Dilakukan pada tahun 1808 sampai tahun 1811. Pada waktu itu, orang-orang pribumi atau bangsa Indonesia diminta untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Anyer itu ada di daerah Banten ya, pesisir laut Banten, Provinsi Banten, dan Panarukan itu ada di Jawa Timur. Bayangkan dalam waktu 3 tahun, orang-orang pribumi diminta untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan atau sepanjang Pulau Jawa. Berapa banyak orang yang diminta untuk bekerja. Dan mereka bekerja tidak kenal waktu ya, siang malam. Dan yang menjadi pekerja adalah bangsa pribumi atau laki-laki yang usianya masih belasan tahun sampai usia dewasa. Dan kalau misalnya pada saat ini kalian masih, bangsa Indonesia masih dijajah oleh Belanda, kalian yang masih kelas 8 SMP tidak sedang daring di rumah, ya, tidak sedang mendengarkan video dari Bu Nisa atau melihat video dari Bu Nisa, tapi sedang membangun jalan. Jadi beruntunglah kalian, meski keadaan seperti ini, kalian masih bisa berkumpul dengan keluarga dan masih bisa bersekolah. Ya. Nah, ini adalah wajah dari Gubernur Jenderal Dendles. Berikutnya, bentuk kekejaman yang ketiga adalah tanam paksa atau kultur stelsel. Tanam paksa atau kultur stelsel ini dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch, diawali pada tahun 1828. Tanam paksa ini mewajibkan bangsa Indonesia atau rakyat-rakyat pribumi untuk menanam sebagian sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh
Belanda. Pada saat itu tanamannya berupa tebu, kina, dan rempah-rempah yang merupakan sumber ekspor tertinggi atau memiliki nilai jual tinggi di dunia internasional, ya. Dan hasilnya diserahkan kepada Belanda dengan diberikan upah yang murah atau harga yang di bawah pasaran, sehingga membuat orang-orang pribumi atau bangsa Indonesia merugi. Dan yang tidak memiliki sawah atau ladang, mereka wajib bekerja di perkebunan milik Belanda, tetapi tidak dibayar sama sekali. Ini dia wajah dari Gubernur Jenderal Van den Bosch, ya. Punisa harap kalian paham ada 3 bentuk kekejaman bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia, ya. Pertama, politik adu domba. Yang kedua, kerja paksa atau kerja rodi. Yang ketiga adalah tanam paksa atau kultur stelsel. Oke, Bu Nisa next ke materi berikutnya. Perlawanan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang namanya disiksa, itu pasti semua orang akan melakukan perlawanan. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Akan tetapi perlawanan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 itu masih bersifat kedaerahan, ya, tidak mengutamakan persatuan seluruh bangsa. Yang kedua, dia bersifat fisik, yaitu dengan perang-perang fisik. Dan yang ketiga, dengan menggunakan senjata tradisional. Seperti yang Bu Nisa ulas pada pertemuan sebelumnya, senjata tradisionalnya bangsa Indonesia ketika melawan Belanda apa saja? Bambu runcing. Ada juga yang menggunakan golok dan lain-lain. Sehingga pada waktu sebelum tahun 1908, bangsa Indonesia sering mengalami kekalahan karena kalah persenjataan dan kalah strategi, gitu ya. Next. Nah, di sini Bu Nisa akan ulas sedikit tentang pahlawan nasional sebelum tahun 1908. Sebenarnya ada banyak sekali pahlawan nasional pada waktu itu. Tapi Bu Nisa akan bahas 6 saja, ya. Kalian bisa lihat di PowerPoint yang Bu Nisa buat. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua Sultan Hasanuddin. Yang ketiga Tuanku Imam Bonjol. Yang keempat Pangeran Diponegoro. Yang kelima Kapitan Patimura. Dan yang keenam I Gusti Ketutjelantik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah pemimpin atau penguasa di daerah Banten, ya. Dan beliau melawan penjajahan Belanda di daerah Banten. Ini dia wajahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, Sultan Hasanuddin. Kalau kalian ingat-ingat lagi nama Sultan Hasanuddin, kalian pasti tidak asing dengan julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin ini melawan penjajahan Belanda di daerah Sulawesi Selatan. Ini dia wajah dari Sultan Hasanuddin. Yang ketiga, ada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ini melawan penjajahan Belanda di daerah Sumatera Barat. Ini dia, ya. Dia bersorban dan memiliki jenggot atau berjanggut. Oke, Bu Nisa next, ya. Yang keempat ada Pangeran Diponegoro. Yang Bu Nisa tahu sedikit tentang Pangeran Diponegoro, dia melawan penjajahan Belanda karena pada waktu itu Belanda ingin membangun jalan yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Sehingga Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro ini melawan Belanda di daerah Yogyakarta dan di daerah Jawa Tengah. Sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ini dia. Sama-sama bersorban seperti Tuanku Imam Bonjol. Saya harap kalian tahu perbedaannya, ya. Yang kelima, Kapitan Patimura.
Kapitan Patimura ini melawan penjajahan Belanda di daerah Maluku atau Provinsi Maluku. Ini dia gambarnya. Kalau kalian familiar ya, di dompet kalian ada uang pecahan 1000 yang kertas, kalian akan melihat Kapitan Patimura dengan membawa golok. Nah, itu dia. Dan yang terakhir adalah I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik. Kalau ada nama Gusti Ketut, berarti pasti asalnya dari Bali. Benar sekali. Beliau melawan penjajahan Belanda di daerah Bali. Ini dia I Gusti Ketut Jelantik. Nisa harap kalian sangat paham tentang 6 pahlawan sebelum tahun 1908. Dan materi terakhir, Bu Nisa akan menjelaskan tentang etis politik atau politik balas budi yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Tapi sebelum itu, Bu Nisa akan menjelaskan dulu orang-orang Belanda yang bersimpati terhadap bangsa Indonesia. Jadi tidak semua orang-orang Belanda itu kejam, tapi ada juga orang-orang Belanda yang bersimpati terhadap penderitaan bangsa Indonesia. Di sini Bu Nisa akan menjelaskan 3 orang. Yang pertama adalah Baron van Houvel. Baron van Houvel ini dulu adalah gubernur jenderal yang bertugas di Hindia Belanda atau di Indonesia. Dia meskipun pimpinan dari Belanda, tapi selalu mengkritisi sistem kolonial yang dilakukan oleh Belanda. Sampai-sampai dia dipecat dan dikembalikan ke asalnya, yaitu ke Belanda. Nah, ini dia orangnya, Baron van Houvel. Yang kedua, ada yang namanya E.D. Dekker, atau nama panjangnya adalah Edward Douwes Dekker, dengan nama samaran Multatuli. Beliau menulis buku dengan judul Max Havelaar. Max Havelaar ini berisi tentang penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Jadi pada saat itu Belanda sedang melakukan yang namanya kulturstelsel atau tanam paksa. Bukunya ini bisa tersebar di seluruh negeri sampai luar negeri. Jadi orang-orang di luar Indonesia tahu bahwa bentuk kolonialisme dari Belanda itu sangat kejam ya. Ini adalah Multatuli atau Edward Douwes Dekker ya. Dengan tulisan kita bisa mengubah dunia. Berikutnya, yang ketiga adalah Mr. van Deventer. Nah, inilah orang yang mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Karena Belanda sudah menguasai bangsa Indonesia atau menjajah bangsa Indonesia dengan sangat lama, maka dari itu muncullah usulan adanya politik balas budi yang dilakukan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Ini dia, Mr. van Deventer. Next, kita akan bahas tentang politik etis ya, materi terakhir atau etis politik, politik balas budi. Ada 3. Yang pertama, irigasi atau pengairan sawah atau ladang. Ini berguna atau bermanfaat agar perairan di sawah atau ladangnya lancar, sistem pengairannya lancar, diharapkan nanti hasil panennya juga maksimal. Yang kedua, transmigrasi atau perpindahan penduduk, yaitu memindahkan penduduk dari penduduk yang padat, daerah yang padat penduduknya, ke daerah yang masih sedikit penduduknya. Dan yang terakhir adalah edukasi atau pendidikan. Atau bangsa pribumi pada saat itu bersekolah ya. Jadi sebelum tahun 1908 itu tidak ada orang-orang Indonesia yang sekolah, hanya orang-orang Belanda saja yang sekolah. Akan tetapi di sistem etis politik ini atau politik balas budi masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Belanda. Contohnya saja di irigasi ya. Irigasi ini bukan untuk kepentingan bangsa pribumi atau bangsa Indonesia, tapi malah digunakan untuk mengairi perkebunan milik
Belanda. Jadi orang-orang pribumi pada waktu itu tidak mendapatkan manfaat dari irigasi. Dan yang berikutnya diedukasi. Jadi orang-orang Belanda tidak memberikan pendidikan kepada orang-orang pribumi atau bangsa Indonesia agar orang-orang Indonesia ini pintar, tidak. Tapi sebenarnya adalah untuk mencari tenaga yang terampil tapi murah agar dipekerjakan oleh Belanda, dipekerjakan di Indonesia oleh Belanda, ya. Jadi bukan agar orang-orang Indonesia ini pintar, tidak, tapi untuk mencari tenaga terampil yang murah. Akan tetapi dari manfaat edukasi inilah kemudian timbullah orang-orang terpelajar, ya, karena mereka sekolah, karena mereka belajar, kemudian melahirkan tokoh-tokoh kebangkitan nasional tahun 1908, ya, yang nantinya akan membuat organisasi yang ada di Indonesia. Seperti yang Bu Nisa singgung kemarin di pertemuan sebelumnya, bahwa organisasi pertama yang ada di Indonesia adalah organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh pelajar. Nah, ini akibat dari edukasinya, etis politik, ya. Didirikan oleh kaum-kaum pelajar yang bersekolah di sekolah kedokteran Jawa atau pelajar-pelajar Stovia. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Bu Nisa akan bahas tentang organisasi pertama yang berdiri di Indonesia atau organisasi Budi Utomo. Nah, sekian dari Bu Nisa untuk pertemuan kali ini. Bu Nisa harap kalian paham. Jangan lupa presensinya, silahkan komentar nama, kelas, dan nomor absen. Dan setelah melihat video ini, kalian bisa klik linknya di bawah, ya. Ada link untuk kuis pertama di bab 4. Kalian bisa kerjakan, atau kalau linknya yang ada di bawah ini tidak bisa diklik, kalian bisa buka Google Classroom kalian bisa klik. Bu Nisa juga akan menyisipkan linknya di sana. Ingat, hanya 1 kali mengerjakan saja, dan Bu Nisa batasi hanya sampai pertemuan berikutnya atau minggu depan. Setelah itu kalian tidak bisa menjawab kuisnya dan tidak memiliki nilai. Bu Nisa harap pertemuan kali ini kalian paham dengan apa yang Bu Nisa terangkan. Selamat belajar, selamat mengerjakan kuis. Jangan lupa berdoa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.